Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung aja ya kita simak ceritanya yang berjudul Harta Kutukan di Desa Halimpu. Siapa yang berani mengambil harta karun ini? Sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit yang aneh. Awal kisah pada sekitar abad ke-18 Masehi, Pangeran Saling Siangan secara diam-diam meninggalkan keraton Kesultanan Cirebon bersama 4 orang pengawal pribadinya. Tekadnya ingin mengasingkan diri dari dunia ramai. Di samping itu, dia juga memiliki tujuan lain, yaitu karena merasa tidak sudi bekerjasama dengan bangsa Belanda yang pada saat itu sangat berkeinginan menguasai daerah Cirebon dan sekitarnya. Semenjak pagi buta, rombongan kecil itu bergerak dari Cirebon menuju selatan, yaitu sebuah hutan belantara di kaki Gunung Ciremai yang di dalamnya terdapat sebuah makam seorang pangeran yang kemudian diketahui bernama Pangeran Maesapati yang berasal dari kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Dan di makam pangeran inilah kemudian Pangeran Saling Siangan melakukan tapa brata sampai akhirnya ia mendapatkan wangsit atau petunjuk untuk membabat hutan yang terletak di sebelah barat makam tersebut untuk dijadikan sebuah pedukuhan atau desa. Setelah mendapat petunjuk demikian, Pangeran Saling Siangan bersama keempat orang pengawal pribadinya segera meninggalkan tempat tersebut dan bergerak menuju ke hutan sebelah barat. Dan sesampainya mereka di sana, sebelum membabat hutan itu, Pangeran Saling Siangan memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menyembunyikan semua harta bawaan mereka dengan jalan menguburkannya di tanah dengan jarak lumayan dalam. Mendapat perintah demikian, keempat orang pengawal itu pun segera melaksanakannya. Dan setelah pekerjaan itu selesai, salah seorang dari pengawal itu meletakkan sebuah batu besar berbentuk 4 persegi panjang di atasnya. Tanah tempat pendaman harta mereka. Ketika segalanya dirasa sudah cukup aman, barulah mereka melaksanakan pembabatan hutan yang memakan waktu kurang sampai beberapa minggu. Setelah hutan itu selesai dibabat, lambat laun pedukuhan yang didirikan oleh Pangeran Saling Siangan tersebut semakin hari semakin ramai. Dan setelah itu pedukuhan tersebut diberi nama Pedukuhan Halimpu. Konon menurut cerita, desa inilah kemudian Pangeran Saling Siangan beserta para pengawal pribadinya hidup tentram sampai memiliki keturunan yang masih ada sampai sekarang. Bahkan sampai akhir hayatnya mereka semua dimakamkan di desa itu terkecuali seorang pengawal bernama Dana Lampah yang dimakamkan terpisah, yaitu di daerah Sedong sebelah timur desa Halimpu. Adapun mengenai harta dan barang berharga yang tersembunyi di dalam tanah sampai sekarang tetap masih ada dan tidak ada seseorang penduduk di desa Halimpu khususnya
yang berani coba-coba mengambil harta tersebut. Dan dari sinilah kemudian tersiar kabar adanya istilah harta kutukan, yang beritanya sudah tersebar ke seluruh pelosok desa Halimpu serta desa-desa lain di sekitarnya. Apa pasalnya atau alasannya kenapa disebut harta kutukan? Untuk mengetahui, inilah cerita yang pernah dialami langsung oleh penduduk desa Halimpu pada sekitar tahun 1989 yang baru lalu, yang dituturkan kepada kami dari keturunan langsung Pangeran Salingsingan. Mista bukan nama sebenarnya, adalah seorang penduduk desa Halimpu yang kesehariannya hanya mencangkul dan bekerja di sawah. Untuk menuju sawah garapannya ia harus melewati batu besar berbentuk persegi panjang yang menjadi tanda penyimpanan harta karun Pangeran Salingsingan. Selama bertahun-tahun ia melewati tempat itu, belum pernah satu kali pun ia mengalami kejadian aneh di sekitarnya. Akan tetapi entah mengapa sore itu Jumat Kliwon sepulangnya dari sawah sekitar pukul 17.00 atau jam 5 sore, Mista merasa bulu kudunya agak sedikit menegang. Persisnya ketika ia akan melewati batu besar yang berbentuk 4 persegi panjang itu. Padahal saat itu ia tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar tempat itu. Lagi pula tidak ada siapapun di situ selain dirinya. Oleh karena itu hari sudah hampir sore, menjelang tibanya azan maghrib. Maka Mista tidak memperdulikan perasaan tersebut. Dan dengan langkah panjang agak tergesa-gesa, ia segera beranjak meninggalkan tempat itu. Namun, ketika telah tepat berada di depan batu besar itu, dengan sangat aneh sekali kakinya tiba-tiba saja berhenti, seolah ada satu kekuatan tak nampak yang menahannya. Menyadari keadaan yang demikian itu, Mista menjadi takut. Tubuhnya gemetar, bahkan keringat dingin perlahan menyembur lewat pori-pori tubuhnya. Namun walaupun demikian, dia sempat tengok kiri kanan dengan harapan ada orang lewat yang bisa dimintai tolong. Namun yang terjadi ketika itu, matanya tiba-tiba menyaksikan begitu banyak barang berharga yang tercecer di bawah batu besar itu. Menyaksikan kenyataan itu, dengan penasaran dan keberanian yang dipaksakan, ia pun perlahan menghampiri batu besar itu untuk memastikan penglihatannya. Dan ketika ia sampai tepat di hadapan barang aneh tersebut, menjadi terkesimalah Mista demi menyaksikan bahwa semua barang berharga itu adalah benar-benar nyata adanya. Bahkan untuk meyakinkannya, ia memberanikan diri untuk mengambil dan memeriksanya. Benar, ternyata semua barang berharga ini adalah asli, gumamnya seorang diri. Kemudian setelah itu ia mencoba berpikir dan menimbang akan dibagaimanakan harta berharga yang baru muncul tersebut. Setelah menimbang agak lama, Mista pun akhirnya memutuskan untuk membawa semua harta itu ke rumahnya. Toh tidak ada orang yang tahu ini, pikirnya. Dan sesampainya di rumah dengan tergesa-gesa, Mista membawa barang itu ke dalam kamarnya dan langsung ia sembunyikan di bawah ranjang, tepatnya di bawah tempat tidur. Kepada istri dan anak-anaknya ia sama sekali tidak menceritakan kejadian yang ia alami sore tadi.
terutama menyangkut harta misterius itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum keluarga bangun dari tidur, Mista keluar dari rumah membawa barang berharga yang ia temukan kemarin sore itu untuk dijual di kota. Semua barang berupa perhiasan itu memang asli dan laku dijual. Pulang dari kota, Mista membawa uang dalam jumlah cukup besar. Kepada istri dan anaknya, ia tetap tidak menceritakan dari mana uang tersebut. Sampai pada suatu ketika, kira-kira 1 minggu setelah Mista dan keluarganya menikmati uang hasil penjualan harta tersebut, dengan sangat aneh dan tiba-tiba Mista mengalami penyakit aneh. Sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki dipenuhi oleh benjolan nanah sebesar uang logam yang hampir setiap detiknya pecah mengeluarkan nanah kental yang baunya teramat busuk. 1-2 hari Mista masih bertahan merahasiakan tentang harta temunya yang sudah ia jual tersebut. Namun ketika sakit anehnya semakin bertambah dan parah dan sekujur tubuhnya mengalami panas tinggi, Mista dengan tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan semua barang dan perabotan yang baru dibelinya kemarin tanpa ada yang mampu menahannya. Menghadapi kenyataan demikian, keluarga Mista segera meminta bantuan pada salah seorang sesepuh desa tersebut. Beberapa saat Mista yang kesurupan itu menikmati rokok kawung pemberian Pak Sakir. Sesepuh desa, kemudian sesepuh itu menyapanya dengan bahasa halus daerah tersebut, bahasa Sunda. Dari pembicaraannya Pak Syakir dengan roh yang ada di dalam tubuh Mista itulah, kemudian semua orang yang ada di tempat itu mengetahui bahwa Mista telah mengambil bahkan berani menjual harta benda simpanan Pangeran Saling Siang beserta ke-4 orang pengawalnya. Padahal harta tersebut disimpan untuk anak keturunan mereka. Namun walaupun demikian, yang berhak mengambilnya adalah anak laki-laki dari keturunan Pangeran Saling Singan yang menurut roh di dalam tubuh Mista keturunan dari Pangeran Saling Singan itu adalah Bapak Syakir sendiri. Oleh karenanya Mista mendapat kutukan dari sang pangeran atas perbuatannya yang berani mengambil dan menjual harta tersebut hanya demi kepentingan pribadinya. Mendapat informasi tentang penyebab penyakit aneh yang diderita Mista, Pak Syakir meminta kepada roh yang ada di dalam tubuh Mista untuk memberitahukan cara untuk menghilangkan kutukan yang ada pada diri Mista itu. Awalnya roh tersebut menolak untuk memberitahukannya. Namun setelah sesepuh desa itu mengingatkan bahwa dialah anak laki-laki keturunan dari Pangeran Saling Singan, maka dengan penuh hormat roh di dalam tubuh Mista tersebut menjelaskan secara gamblang cara untuk menghilangkan kutukan itu. Setelah dirasa cukup, Pak Syakir meminta kepada roh tersebut untuk segera keluar dari tubuh Mista. Dan setelah roh itu keluar dari badannya, Mista yang sebenarnya langsung pingsan. Namun Pak Syakir tidak memperdulikan hal itu. Tetapi dia bersama salah seorang anak laki-laki Mista segera melakukan semua petunjuk dari roh tersebut untuk bisa mempercepat pengembalian kondisi Mista seperti semula. Dan setelah semua petunjuk itu dilaksanakan dengan sangat aneh dan menakjubkan, semua penyakit yang ada di tubuh Mista lenyap tanpa bekas. Bahkan bau busuk nanah pun sedikit pun tidak tercium lagi. Demikianlah cerita tentang adanya harta kutukan di desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Dan setelah kejadian tersebut, pernah ada seorang penduduk yang mengaku keturunan dari pengawal pribadi Pangeran Saling Singan yang mengambil harta kutukan tersebut.
memang dia berhasil mengambilnya. Namun setelah harta tersebut diuangkan, ia mengalami nasib serupa seperti Mista. Sedangkan Pak Sakir sendiri ketika kami tanyai mengapa tidak berani mengambil harta tersebut, padahal dia sudah jelas merupakan keturunan dari Pangeran Salingsingan. Dan sebagai jawaban, dia cuma tersenyum. Kemudian dia menjawab, kalau memang harta itu adalah haknya, dia yakin harta itu akan ada yang mengantarkan sendiri ke rumahnya. Dan entah kapan. Baiklah, demikian cerita tentang penemuan harta karun ya. Oke, baiklah bagi teman-teman dimanapun Anda berada, bagi yang menemukan harta tanpa kita melakukan kerja keras, baik di kebun, baik di gunung atau dimanapun, sebaiknya jangan diambil. Karena itu adalah bukan hak kita. Yang menjadi hak kita adalah setelah kita melakukan kerja dan mendapatkan penghasilan. Terima kasih.